Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Afandi dari kelas Perbankan Syariah 3C dengan NIM 2214281. Di sini saya akan menjelaskan kuis 1 dari mata kuliah Hukum Bisnis yang berjudul Perusahaan Tidak Berbadan Hukum. Terdapat 3 perusahaan tidak berbadan hukum. Yang pertama ada persekutuan perdata, yang kedua ada persekutuan firma, yang ketiga ada persekutuan komanditer. Yang pertama, pengertian persekutuan perdata. Definisi persekutuan perdata menurut pasal 1618 KUH Perdata adalah ada perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Dari ketentuan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam persekutuan perdata antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih. Yang kedua, adanya in-bank atau pemasukan yang dimasukkan ke dalam persekutuan oleh masing-masing pihak. Yang ketiga, bertujuan untuk membagi keuntungan bersama. Nah, selanjutnya kedua, pendirian persekutuan perdata. Menurut pasal 1618 KUH Perdata, persekutuan perdata didirikan atas dasar perjanjian. Hanya saja dalam pasal ini tidak mengharuskan adanya syarat tertulis. Maka perjanjian yang dimaksud bersifat konsensual, yakni dianggap cukup dengan adanya persetujuan kehendak atau kesepakatan. Dalam pendirian persekutuan perdata terdapat adanya in-bank atau pemasukan yang dilakukan oleh masing-masing sekutu. In-bank diatur dalam pasal 1619 KUH Perdata, di mana in-bank dapat berupa yang pertama uang, yang kedua benda-benda, yang ketiga usaha atau tenaga kerja. Selanjutnya itu ada hapusnya persekutuan perdata. Berakhirnya persekutuan perdata diatur dalam pasal 1646 sampai 1652 KUH Perdata. Dalam pasal 1646 KUH Perdata disebutkan yang A, lewatnya waktu untuk mana persekutuan didirikan, yang B, musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan, yang C, atas kehendak dari seseorang atau beberapa orang sekutu. Selanjutnya yang kedua ada pengertian persekutuan firma. Firma sebagai salah satu bentuk badan usaha secara yuridis diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 35 KUHD. Menurut pasal 16 KUHD, persekutuan dengan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Kata firma sebenarnya berarti nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama. Ada 3 unsur mutlak sebagai tambahan persekutuan. Yang pertama, menjalankan perusahaan. Yang kedua, dengan nama bersama atau firma. Yang ketiga, tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan. Selanjutnya, pendirian persekutuan firma. Pendirian firma dibentuk berdasarkan perjanjian di antara para sekutu. Pendirian firma sebenarnya tidak terikat pada bentuk tertentu. Artinya, ia dapat didirikan secara lisan atau tertulis baik dengan akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Menurut pasal 22 KUHD, persekutuan dengan firma harus didirikan dengan akta otentik, tetapi ketiadaan akta tersebut tidak boleh dikemukakan sebagai dalih yang dapat merugikan pihak ketiga. Artinya, tidak mutlak dengan suatu akta dengan ancaman ketidakbisahan manakala bentuk itu tidak diikuti. Akta tersebut lebih merupakan bukti adanya persekutuan firma. Selanjutnya, hapusnya persekutuan firma. Karena persekutuan firma sebenarnya adalah persekutuan perdata, maka mengenai bubarnya persekutuan firma berlaku ketentuan yang sama dengan persekutuan perdata, yakni pasal 1646 sampai dengan 1652 KUH Perdata. Selain itu, berlaku juga aturan khusus yang terdapat pasal 31 sampai dengan 35 KUHD. Yang A, lewatnya waktu untuk mana persekutuan didirikan. Yang B, musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan. Yang C, salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Selanjutnya yang ketiga, pengertian persekutuan komanditer.
Pada dasarnya persekutuan komanditer atau CV adalah persekutuan firma, tetapi di dalam persekutuan komanditer terdapat satu atau lebih sekutu komanditer atau sekutu pasif. Sekutu komanditer sendiri adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan pada persekutuan dan ia tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan. Pasal 19 KUHD menyebutkan sebagai persekutuan dengan jalan pinjaman uang atau disebut juga persekutuan komanditer yang diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya dan seorang atau lebih sebagai sekutu yang meminjam uang. Selanjutnya, pendirian persekutuan komanditer. Tata cara pendirian persekutuan komanditer ini tidak jauh berbeda dengan persekutuan firma. Pada umumnya, pendirian persekutuan komanditer selalu dengan akta notaris. Di dalam akta pendirian yang memuat anggaran antara lain dimuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama persekutuan dan kedudukan hukumnya. Yang kedua, maksud dan tujuan didirikannya persekutuan. Yang ketiga, mulai dan berakhirnya persekutuan. Yang keempat, model persekutuan. Yang kelima, penunjukan siapa sekutu biasa dan sekutu komanditer. Selanjutnya, hapusnya persekutuan komanditer. Maka aturan mengenai berakhirnya persekutuan komanditer juga dikuasai oleh pasal 1646 sampai pasal 1652 KUH Perdata, ditambah lagi dengan pasal 31 sampai 35 KUHD. Yang pertama, selesainya perbuatan pokok persekutuan. Yang kedua, pengakhiran oleh beberapa atau salah seorang persekutu. Yang ketiga, kematian salah satu sekutu atau adanya pengampuan atau kepailitan terhadap salah seorang sekutu.